warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan sidang Harvest dan Harvest Luxury dan kita dengan pengacaranya tadi sudah mengikuti persidangan Harvest. Sudah tahu. Menurut ahli, potensi ditolak itu tidak ada. Tidak ada. Kecil sekali. Kenapa? Karena Harvest dan Harvest Luxury HL berbeda. Kalau dengan Harvest Luxury tanpa spasi, Harvest Luxury tanpa spasi. Menurut mau ada spasi, mau tidak ada spasi, Juga beda. secara fonetik sama. Oke, terima kasih. Berarti keputusan PN Pasuruan perkara nomor 63 pidana garis miring PB garis miring 2024 PN Pasuruan adalah salah ya? Yang menyatakan bahwa kedua merek adalah sama. Adalah apa yang Saya tidak tahu. tidak tahu ya? Saya jawab. Tidak tahu, tidak bisa menjawab. Oke, menurut saudara ahli itu beda ya. Sementara PN Pasuruan menyatakan sama. Oke, gunanya merek apa sih saudara ahli? Untuk membedakan barang yang diproduksi, ya, barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum, ya, dalam perdagangan. Oke, jadi saya garis bawahi ya untuk membedakan ya, Iya. saya sepakat. Dan itu banyak alternatif merek ya yang bisa dibuat, tapi ada saja pihak yang membuat mereknya sedemikian rupa dimiripkan dengan merek yang sudah ada dan dikenal lebih dulu. Tapi undang-undang sudah mengantisipasinya, di mana DJKI seharusnya menolak pendaftaran yang dengan etikat tidak baik. Mohon dijelaskan pengertian etikat tidak baik menurut pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ya, suatu merek itu dikatakan dimohonkan dengan etikat tidak baik, gitu ya. Jadi kalau dimohonkan dengan etikat tidak baik itu ciri-cirinya adalah patut diduga bahwa permohonan itu adalah untuk meniru, menjiplak, mendompleng, mengikuti dengan etikat persaingan curang, tidak sehat. Maka kalau ada yang seperti itu, pemeriksa merek akan memeriksa, dan kalau ada indikasi tersebut, maka pemeriksa merek akan menyatakan menolak. Disamakan pada pokoknya dan ada indikasi menjiplak, meniru, itu bisa dikatakan ada etikat tidak. Nah, saya ini menarik. Ada kata-kata menjiplak dan meniru. Dalam artian itu kan kalau kita bawa dalam pidana itu kan mens rea, menjiplak dan meniru. Kira-kira perbuatan menjiplak atau meniru hanya bisa dilakukan oleh orang yang mereknya muncul belakangan atau tidak? Atau yang muncul duluan atau tidak? Untuk mereknya ada duluan ini, di pasar duluan. Mungkinkah orang yang duluan ini menjiplak atau meniru merek yang adanya baru belakangan? Mungkin nggak? Ya, biasanya yang menjiplak Yang belakangan, itu kan biasanya juga pasti ya. Kita kan belajar yang namanya logika hukum ya. Tidak mungkin perbuatan meniru dan menjiplak dilakukan oleh merek yang ada duluan, kan begitu ya? Sepakat ya Ari ya? Ini kita harus garis bawahi. Yang namanya menjiplak dan meniru tidak mungkin dilakukan oleh pemilik merek yang ada duluan, terlepas mendaftar atau tidaknya duluan ya. Ini dalam hal menjiplak dan meniru. Oh, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. harus mengajukan permohonan lebih dahulu. Dasarnya untuk melakukan gugatan itu kan kembali ke pasal 21 ya. 21. Karena di pasal 21 itu dasarnya adalah
Yaitu apa? Dua hal yang paling penting. Pertama, persamaan pada pokoknya. Yang kedua, etika tidak baik. Persamaan pada keseluruhannya. Dan etika tidak baik. Nah, sekarang kita tidak perlu membahas terkait persamaan pada pokoknya, karena PN Pasuruan sudah menyatakan sama. Sekarang kita fokus ke etika tidak baik. Tadi saudara ahli menyatakan bahwa ini menarik. Saudara ahli di sini tertulis sebagai tertulis sebagai konsultan ya, ini ada. Saya ingin tahu ya, penggugat juga pernah mendaftarkan merek Harvest Indopilo, ya, tapi ditolak karena mengandung persamaan pada pokoknya dengan Harvest milik Andri Wongso yang sudah terdaftar sejak 2005. Sementara saudara saksi, saudara ahli berhasil mendaftarkan Harvest Luxury, ya, padahal mengandung kata Harvest juga. Ada triknya nggak sih sebagai konsultan? Atau itu ruang gelap sebenarnya yang dijaga itu? Ya, yang pertama yang harus menjadi dasar, kata Harvest itu adalah kata yang sudah ada dalam dictionary, dalam kamus. Jadi dia milik publik. Kalau didaftarkan dengan kata Harvest saja tidak boleh. Harus ada kombinasi dengan tanda yang memiliki unsur dominan, baik itu kata, baik itu logo, baik itu huruf, angka dan lain sebagainya, sehingga ada daya pembeda. Mengapa saya menerima permohonan, untuk melakukan jasa dari Harvest Luxury HL? Karena menurut saya Harvest Luxury HL mempunyai daya pembeda. Jadi selain Harvest ada kata luxury, sehingga mempunyai keunikan, ditambah lagi dengan HR. Dan setelah saya searching, potensinya besar untuk diterima. Di sini kalau kita lihat ya, kata merek Harvest sudah ada, merek Luxury pun sudah ada, tapi Harvest Luxury bisa diterima. Sementara Harvest Indopilo ditolak dengan alasan Harvest sudah ada, Indopilo sudah ada. Kenapa bisa berbeda begitu? Apakah karena pengaruh konsultan kira-kira? Ya, jadi perbandingannya tidak bisa dua merek melawan satu. Jadi 1:1. Harvest jika dibandingkan dengan Harvest Luxury menjadi berbeda. Luxury dibandingkan dengan Harvest Luxury juga berbeda, karena yang satu kombinasi dari dua kata, yang satunya hanya satu kata luxury. Tentu saja ada kombinasi itu dengan tanda yang lainnya, seperti Harvest yang ada gambar-gambar berwarnanya itu adalah Harvest yang ditambah dengan daya pembeda berupa warna-warni dengan lukisan. Itu yang harus dipegang. Ya, saya tidak membedakan antara Harvest dan Luxury ya, tapi mengapa Harvest Luxury diterima dan kemudian Harvest Indopilo malah ditolak ya. Padahal warna, huruf, modelnya semua juga berbeda juga. Kalau ditolak pasti ada alasannya. Ya. Nah itu saya tidak tahu. Itu menarik. Tapi itu bedanya hanya yang satu di konsultan, yang satu tidak. Ya. Oke, tadi ada yang menarik yang saudara kami sampaikan, yaitu harus ada daya berbeda, keunikan. Ya. Dalam hal ini kalau Harvest Luxury-nya berarti ya. Luxury-nya dan rangkaian logo yang ada di dalam. Nah, kalau dalam prakteknya pemilik merek Harvest Luxury menghilangkan keunikan tersebut,
misalnya dia menjual atau mempromosikan hanya harvest, malah tega-teganya bilang harvest original. Padahal keunikannya itu, pembedanya itu, luxurinya itu, apakah itu menambah indikasi tidak baik? Indikasi tidak baik menurut ahli. Saya tidak bisa berkomentar karena itu saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu ya. Ini contohnya ya, bagaimana hasilnya. Konsumen bingung ketika merek terdaftar adalah harvest luxury, kemudian tapi dijual dan seakan-akan itu harvest ya. Ini contoh yang saya mau perlihatkan kepada ahli, kepada ahli dan juga kepada hakim. Kamu tahu nggak mengenai fakta ini misalnya? Saya tidak tahu. Mau menjawab nggak? Pertanyaannya Pertanyaan bagaimana? Pertanyaannya ya, di sini di resi jelas tertulis ini harvest ya, tidak disebut harvest luxury. Ya. Ini orang ini pesan, customer ini pesan berdasarkan video yang melihat penjualnya menjual harvest, itu video yang diambil sama ini. Tapi kenyataannya barang yang datang adalah harvest luxury. Kita unboxing sini karena customer tidak ingin unboxing karena dia merasa tidak memesan yang ini. Harvest luxury. Sementara yang regresinya tertulis harvest dan dasar pembelian customer itu adalah video harvest. Menurut saudara itu adalah, ini terjadi adalah akibat kebingungan customer, akibat merek yang dimiripkan atau yang tidak dijual dengan sesuai sertifikat, atau seperti apa mau nilai cash seperti ini. ya karena itu sudah masuk pada case, saya tidak bisa. Tidak bisa. Menurut merek itu daya pembeda, ya. Kalau punya daya pembeda, keunikan. Nah, ketika keunikan itu dihilangkan, artinya bisa menimbulkan kebingungan kita. Artinya tujuan kita membuat merek tidak sama, tidak lagi murni, ya. Bukan lagi daya pembeda, tapi daya pembingung jadinya. Saudara ahli sepakat dengan saya? Banyak sekali unsur saya tidak bisa. Tidak ya, memang tidak. Kalau saudara kita menilai tidak perlu, karena makanya saya tadi agak ragu saudara kebutuhannya ini juga, saudara juga. Menurut saudara perlu nggak sih kita jujur ya, sebagai pemilik merek menjual sesuai sertifikat, mempromosikan barang kita sesuai sertifikat, atau boleh bebas saja? Merek kita ABC, tapi yang kita promokan, kita gembar-gembarkan A, biasanya kita hilangkan. Boleh nggak seperti itu? Hukum memberikan hak eksklusif terhadap merek yang terdaftar, maka mempromosikan dan melakukan permintaan harus menggunakan merek sesuai dengan yang diberi hak eksklusif tersebut. Jadi kalau ada faktanya seperti ini, ya, dia mereknya harus luxury, ya, tapi dipromosikan di Bira, di Kopi, di Lazada, harvest saja, tambah kata-kata original lagi. Padahal harvest dan miliknya Andi Wongso, ya. Berarti sesuai dengan keterangan saudara ahli barusan itu tidak sesuai hukum karena tidak sesuai dengan sertifikat. Begitu ya, hanya memang tegas saja. Kalau sudah masuk pada case, saya tidak bisa menunjukkan. Terima kasih, mungkin dilanjutkan. Saudara saksi, ahli ya, saudara ahli, adakah seluruhnya kenapa undang-undang merek itu dibuat menurut saudara ahli? Apa yang mendasari? Yang pertama adalah agar terdapat kepastian hukum tentang tanda yang digunakan dalam perdagangan dan jasa. Karena tanda ini penting untuk reputasi, kualitas, dan sistem perdagangan yang sehat. Kalau melihat dari sejarah lahirnya undang-undang ini sebetulnya diperuntukkan untuk usaha UMKM atau bisnis yang betul-betul sudah settle. Menurut ahli,
Jadi merek ini untuk setiap warga negara Indonesia, mau dia bisnis kecil maupun bisnis besar. Pemerintah juga memberikan bantuan untuk pendaftaran merek untuk mendorong terciptanya situasi perdagangan yang sehat. Menurut ahli undang-undang merek ini, hal yang bisa dijangkau oleh lapisan masyarakat, UMKM, atau ini hal yang cukup mahal karena ada PNBP dan lain sebagainya. PNBP itu kalau pendaftaran merek biasa 1.800.000 untuk PNBP-nya, untuk UMKM itu 500.000, dan pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku-pelaku usaha yang mengajukan permohonan kepada pemerintah lewat Kementerian Keuangan. Bantuan itu memang ada atau semacam wacana atau Ini sebentar ya. tidak? Langsung saja, menurut ahli, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, yang dimaksud dengan persamaan itu, dengan banyaknya persamaan atau memang ada daya bedanya. Saya ilustrasikan begini. Kita antara mobil Avanza misalnya, Innova atau Sedia, itu kan misal warna sama-sama silver ya, silver, terus sama-sama punya spion, punya ban, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan hal ini, persamaan pada pokoknya itu adalah dengan banyaknya persamaan atau dengan adanya daya beda dari sebuah produk tadi. Jadi di dalam satu merek itu ada yang namanya unsur-unsur dominan. Unsur dominan. Unsur dominan. Jika unsur dominannya itu lebih banyak persamaannya, maka bisa dikatakan itu memiliki persamaan pada pokoknya. Jika unsur dominannya sama, nyaris 100%, maka dikatakan itu mempunyai persamaan pada keseluruhan atau identik. Saya ilustrasikan tadi misalnya mobil Avanza warna silver. Sebentar ya, sebentar ya. Saudara tolong bedakan antara merek dengan fisiknya, gitu ya. Oh iya. Ya, jangan Avanza itu adalah merek, ya itu aja. Jangan fisiknya mobil ada spionnya segala macam, Ya. gitu ya. Siap. Ya, sama dengan Coca-Cola itu warnanya hitam segala macam, itu mereknya Coca-Cola itulah yang dipermasalahkan dalam perkara ini, ya. Baik. Jadi sebagaimana yang kami ilustrasikan itu, misalnya ya antara logo Toyota dengan Xenia lah, sama-sama ada bulatnya, sama-sama ada isinya dalam, tapi secara unsur-unsur dan secara kasat mata ada kelihatan perbedaan. Menurut ahli ini itu sudah dianggap daya berbeda apa sama misalnya? Dalam pemeriksaan merek itu ada 3 unsur penting yang dijadikan dasar. Yang pertama, secara visual itu apakah ada bedanya. Yang kedua, secara fonetik apakah terdengar berbeda. Dan yang ketiga, secara tulisan apakah berbeda atau tidak. Dari ketiga itu ada satu saja yang mirip dan itu dominan, maka biasanya itu digunakan dasar untuk menolak. Yang bisa dan punya otorisasi menyatakan itu sama atau berbeda itu lembaga apa? Kementerian Hukum. Kementerian Hukum dalam hal ini. B, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Apakah bisa misalnya dalam satu merek itu terbit kedua-duanya? Merek ini juga terbit karena merek ini juga terbit. Nah, berarti kan kalau dianggap di sana dua-duanya punya Menkumham punya otorisasi, mesti apa yang sudah diterbitkan dulunya jadi legal, begitu ya? Kalau kedua merek itu sama, tidak mungkin. Ini pasti ditolak. Pasti ditolak karena ada database dan terlihat oleh publik semuanya transparan.
Jadi kalau tidak sama, ya memang mempunyai potensi untuk diterima. Terus ada apa yang mendasari misalnya seorang itu bisa menggugat terhadap merek lain? Kalau toh di Dirjen Haki itu sendiri terjadi otorisasi dan mereka punya kewenangan untuk menyatakan ini berbeda. Kenapa misalnya bisa dibawa ke pengadilan? Ya memang itu amanah undang-undang, masih ada kesempatan untuk memasalahkan. Nanti pengadilanlah yang menguji apakah memang sesuai dengan yang dalil yang digunakan atau tidak. Baik. Kalau misalnya seorang itu sudah berjualan lama, dari awal sudah mendesain dan mencoba mendaftar, ternyata tertolak. Ada orang mendesain merek dan langsung terdaftar. Orang ini tertolak dia sampai 3-4 kali coba merubah pola, merubah karena ketidaktahuan dan UMKM itu sendiri yang kami produk tadi orang tidak mengerti. Karena Dirjen Haki ini sendiri menurut kami juga hal yang susah ditembus dan memang pendaftaran merek itu bukan hal yang cukup gampang dan berbiaya. Bagi UMKM ini sangat sulit. Kita pengalaman mungkin beberapa kali tertolak. Nah, menurut kita ada nggak perlindungan hukum bagi orang yang sudah membuat mereknya dari lama, terus dia memasarkan, membuat video-video dan mengarahkan segala kemampuan baik itu pikiran finansial untuk menjadikan merek itu Sebentar ya, itu kalau itu ya dari instansi pendaftaran merek ini, pendaftaran inilah perlindungan hukum terhadap merek yang ya. Jadi orang yang sudah terdaftar ini maka mereknya akan dilindungi oleh negara. betul. Yang ingin kita tanyakan dari substansi orang yang belum punya merek, Iya. terus tiba-tiba disabotase oleh orang lain. Apakah Ada ada hubungannya karena kembali lagi ke Facebook file tadi. Ya. Jadi sampai bikin merek kalau udah didaftarkan ada akibat hukumnya sama dengan sampai kawin ya. Ya, betul. Kalau udah didaftarkan di atau dicatatkan di catatan sipil tidak lagi berhukum. Oke, baik. Saya cari ini orang Jawa itu gak diatur boros. Ya. Baik, terus pertanyaan kami selanjutnya kalau sudah dijelaskan. Kalau sudah nyata orang sudah mengupayakan merek itu, tapi ternyata tidak terdaftar, apa upaya yang bisa dilakukan oleh orang yang mereknya belum terdaftar sementara orang lain sudah dahulu mendaftarkan? Ya berusaha terus, saya jawab aja. Ya diganti, berusaha terus ya. Ya, berusaha dan berdoa. Baik. Ya. Saya lanjutkan ya. Iya. Sebenarnya dalam pasal 76 ayat 2 itu sudah dikatakan bahwa yang merek yang belum terdaftar pun juga berhak menggugat. Sebenarnya ada upaya walaupun dia belum mendaftar, apakah karena belum mendaftar ataupun karena daftar ditolak, pokoknya belum terdaftar, dia berhak menggugat. Itu akan dinyatakan dalam pasal 76. Jadi tidak ada tindakan hak bagi yang tidak mendaftar. Itu satu. Yang kedua, saudara saksi kan mengatakan tadi, saudara itu mengatakan tidak tahu bahwa merek Harvest ini sudah terdaftar atas nama Andre Wongso. Ya. Tahu, sudah tahu. Nah, kemudian kalau hak atas merek ini beralih ya, kepada orang lain ya, dan disahkan oleh DJKI, ada sertifikatnya, saya di ada di bawah. Apakah hak perlindungan itu tetap atau menjadi hilang? Harvest yang di situ milik Andre Wongso memang sudah saya searching ada dan itu menjadi dasar pertimbangan saya. Kemudian kalau Andre Wongso itu mengalihkan hak atas mereknya melalui proses jual beli, misalkan oleh notaris, diterima oleh DJKI, keluar sertifikatnya, sudah beralih kepada si A, itu misalnya ya. Apakah perlindungannya tetap Beralih ke pihak pembeli. beralih ke pihak pembeli? Ya. Jadi pihak pembeli punya legal standing baru. Ya, kenapa baru? Karena sebagai sebelum terdaftar dia punya hak. Ya. Sebelum terdaftar dia punya hak. Sekarang ditambah lagi dia sudah memperoleh hak dari Andre Wongso,
berarti tambah lagi legal standingnya untuk menggugat ya. Iya. Sangat kuat ya untuk menggugat posisinya ya. Jangan-jangan dianukan ya, bukan sangat kuat dan lain sebagainya. Ya, Yang berhak untuk menyatakan itu adalah ahli. Siap ya, Bang, ya. Terima kasih ya, Bang, ya. Ahli dan berhak. Ya. Kalau sampai kan klaim berhak, jadi klaim, jadi namanya klaim, bukan menyatakan. Nah, saya sepakat dengan ahli. Nampaknya Shopee juga sepakat ya, karena Shopee pernah dilaporkan oleh penggugat untuk men-take down merek tergugat yang mengaku-ngaku sebagai Harvest original ya. Kemudian Shopee menerima gugatan tersebut, meng-approve laporan tersebut dengan alasan using the Harvest trademark without permission in protected jurisdiction. Jadi memakai artinya yang mulia, artinya memakai merek Harvest tanpa izin atau perlindungan hukum. Jadi diterima oleh Shopee sehingga merek Harvest yang ngaku-ngaku original ini di take down ya. Iya, ada bukti approve-nya juga ada. Kemudian besok beberapa hari kemudian baru muncul lagi dengan yang benar, yang jujur, yang sesuai dengan sertifikat Harvest tersebut. Jadi betul bahwa tidak harus jujur, bahwa harus sesuai sertifikat, bahwa kalau tidak itu tidak terlindungi. Shopee pun mengatakan begitu. Iya, sepakat. Ini menarik terkait dengan tingkat lain. Ali tadi menjelaskan terkait dengan merek orang lain. Ada etikat baik dengan meniru atau mencipta merek orang lain. Di dalam undang-undang merek dan indikasi geografis, tolong ahli jelaskan definisi merek orang lain itu merek terdaftar atau merek tidak terdaftar. Dalam hal ini adalah merek yang dapat dibuktikan kepemilikannya atau mendapatkan lisensi dari pemilik. Jadi harus ada pembuktian mengenai kepemilikannya. Saya kira itu. Artinya merek orang lain ini didefinisikan dia sudah berlisensi dan memiliki hak eksklusif. Seperti itu Pak? Iya, saya kira itu. Yang kedua tadi yang saya tanyakan, ketika ada seseorang membeli merek milik orang lain, sejak kapan orang tersebut dianggap memiliki hak eksklusif atas merek tersebut? Sejak menerima peralihan hak milik berdasarkan jual beli itu. Berarti hak eksklusifnya tidak melekat sejak pertama kali merek itu didaftarkan diciptakan, bukan? Bagi pembeli, dia sebagaimana pembelian barang-barang lain, dia memiliki barang itu sejak dia memperoleh peralihan secara nyata dari merek tersebut. Ahli, berdasarkan fakta hukum ini tadi, ada dua fakta yang menarik. Yang pertama, ada satu merek Harvest yang ditolak sejak 2019 dan ada merek Harvest yang dibeli dari Agriwokso tahun 2005, pembelian dilakukan tahun 2024. Pertanyaan saya adalah, apakah merek Harvest yang ditolak tahun 2019 itu dengan merek Harvest milik Agriwokso yang dibeli oleh penggugat tahun 2025 itu memiliki kesamaan hukum atau berbeda secara hukum? Saya sudah melakukan searching ketika permohonan Harvest Luxury itu hadir ke saya. Salah satunya yang tadi milik Agriwokso. Jadi punyanya Agriwokso, Harvest yang diajukan ke saya Harvest Luxury. Menurut saya Harvest Luxury HN. Menurut saya berdasarkan searching mempunyai perbedaan yang sangat signifikan sehingga saya mengajukan permohonan atas merek tersebut dan diterima oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Ya, ahli yang saya tanyakan ada merek Harvest Agriwokso dan merek Harvest yang ditolak, apakah itu secara hukum dianggap sama atau berbeda? Jika diterima Harvest Luxury HN berarti Harvest Agriwokso dengan Harvest Luxury HN itu yang berbeda.
tidak ada persamaan baik pada pokoknya maupun pada keseluruhannya secara hukum. Sayang sekali ya, bukan saudara ahli yang kita hadirkan di PN Pasuruan ya. Kalau saudara ahli yang kita hadirkan di PN Pasuruan pasti menyatakan tidak sama dengan saudara. Sekarang saya mau bertanya, perlindungan atas merek yang dialihkan berlaku sejak dialihkan ya, kepada pemilik baru berlaku sejak dialihkan. Kalau dialihkannya 24 September 2024, ya, berarti di Januari 2025 sudah berhak yang melakukan gugatan atas dasar itu. Sudah ya? Ditambah lagi dengan adanya dugaan penipuan merek walaupun belum terdaftar berdasarkan pasal 76 ayat 2. Dan satu lagi yang kita mempermasalahkan di sini kan masalah etika tidak baik. Dia harvest lusuri tanpa spasi tapi ngaku harvest saja. Ya. Ngaku harvest original, lusurinya disembunyikan. Ini juga baik, kita juga punya, penggugat juga punya. Ya. Sejak April 2006, harvest way, ya. Samalah karena lusuri sama-sama ada harvestnya, sama-sama ada tambahan katanya. Berhak juga dong ini ngaku harvest asli, original, berhak ya? Berhak. Karena itu dia berhak juga dong menggugat orang yang mengaku hanya dia sebagai harvest original. Berhak. Ada 3 hak tadi, tadi kita ada 3 yang menggugat tergugat. Maksudnya berhak menggugat. Berhak menggugat ya. Terima kasih. Nanti 1926 itu sudah libur belum? Berarti harus dulu bareng kan? Ya Pak, 9 aja nanti kita bisa kurang lebih ya. Oleh karena ditunda lama ya, karena situasi lebaran juga cukup panjang WFH juga gitu ya. Tanggal 9 keputusan. Tapi yang pasti minggu depan simulasi. Ya, saya yang disampaikan. Ya, saya kita bisa Ahli dari tergugat, mana mereka menghadirkan ahli yang mana ahli itu sendiri menyatakan satu terkait dengan orang yang belum punya merek terdaftar itu difasilitasi oleh undang-undang untuk melakukan gugatan kalau memang ada orang lain yang diduga mengambil atau menjual merek yang berbeda. Pertama. Kedua, memang kita harus menjual sesuai dengan apa yang terdaftar pada merek. Jangan sampai kita mengecoh iklan, melakukan hal-hal yang berbeda dengan merek kita, hingga akhirnya merek yang kita iklankan itu ternyata ditumpangi sama dengan merek orang lain. Ketiga, apa yang kita iklankan itu tentu jangan sampai bertabrakan dengan merek orang lain. Apalagi ini nyata-nyata. Yang keempat, video-video kita diambil untuk menjual barang yang bukan merek video asli orang yang menjual itu. Jadi video itu sengaja diambil untuk mempromosikan merek yang berbeda dari video itu dan sebuah pelanggaran. Selanjutnya yang ingin kita sampaikan, tentu kita mempunyai legal standing untuk menggugat perkara ini karena didasari yang tadi itu. Satu, kita sudah lebih dahulu. Yang kedua, kita sudah mempunyai merek yang sudah kita ambil alih dari Pak Andre Okso. Sehingga kita berharap perkara ini tetap tentunya kita dimenangkan ya. Apalagi dengan dikuatkan oleh saksi ahli tadi, dikuatkan oleh ahli bahwasanya kita mempunyai hak dan kita dirugikan atas hal ini. Dan mestinya merek mereka itu batal
karena memang kita jauh lebih dahulu dan kita mempunyai legal standing. Itu didaftarkan tahun berapa dan di kelas berapa, Pak? Kalau Andre Wongso 2004 dan 2005 ya. Di kelas Kelas 20. itu sama dengan yang didaftarkan dengan Ya, Beda. jualnya Harvest Luxury, Mas. Jadi tadi itu persamaan pada pokoknya ada fontnya, fonetik. Ketika kita berbicara Andre Wongso berarti fonetiknya sama. Karena dia jual Harvest original. Persamaannya ada di sana. Ketika dia bilang itu Harvest yang barangnya itu disamakan dengan kita, kualitas dan lain itu kena di merek kita yang sudah kita upayakan terdaftar namun belum terdaftar, tapi produknya itu sama dan video-video itu yang diambil untuk menjual. Istilahnya begini, merek kita itu belum terdaftar. Terus terkait video-video itu apa, Pak? Kalau gugatan ini jadi satu kesatuan, kita minta ganti rugi karena video kita sudah diambil, dibuat untuk promosi dan barangnya laku, namun promosi itu untuk keuntungan dan kepentingan dia, bukan barang kita, sehingga kita dirugikan dalam hal ini dan satu kesatuan dengan gugatan ini kita minta ganti rugi. Nominal kerugian berapa, Pak, yang dialami? Estimasi? Kalau dihitung dari persentase potensi kita itu lebih dari 5 miliar. Iya. Silakan. Kalau Pak Zul? Saya tambahkan ya. Kan ada dua ya, tema utama kita dalam menggugat kan ada dua. Yang pertama persamaan pada pokoknya, yang kedua adalah adanya etika tidak baik. Tadi keterangan saksi ahli bisa sangat menguntungkan kita karena saksi ahli juga sepakat dengan kita bahwa undang-undang melindungi pemakai merek yang etika tidak baik dan sebaliknya. Terbukti dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 itu pemilik merek yang belum terdaftar sekalipun berhak untuk menggugat kalau ada indikasi pendaftaran oleh pihak lain mengandung unsur etika tidak baik. Kemudian itu salah satu legal standing kita. Legal standing yang kedua, merek Harvest Andre Wongso yang terdaftar sejak 2005 sudah beralih kepada penggugat sejak September 2024 sehingga sekarang sudah punya legal standing tambahan untuk menggugat. Satu lagi, penggugat juga mempunyai merek terdaftar sejak 6 April 2023 Harvest Way ya, Harvest Way. Dan di mana tergugat menjual mereknya hanya dengan kata-kata Harvest dan luxurinya dihilangkan, berarti juga melanggar hak eksklusif Harvest Way dong. Harvest juga bisa dong mengaku Harvest Luxury, Harvest original sama dengan Harvest Luxury. Nah, jadi bertambah legal standing kita, dasarnya kita untuk menggugat sangat kuat. Dan indikasi etika tidak baik dari tergugat semakin terlihat ketika dia menjual barangnya tidak sama dengan merek yang dia daftarkan. Dia daftarkan Harvest Luxury, dia jual Harvest. Ditambahkan kata original pula, Harvest original. Dan menurut saksi ahli tadi itu tidak dibenarkan. Kita harus menjual sesuai sertifikat. Itulah indikasi etika tidak baiknya yang paling utama. Selain ada indikasi-indikasi yang lain seperti video kita ini pakai tanpa izin dan sebagainya. Berarti potensi untuk menang? Insya Allah ya, kita harus aku yakin di bulan baik ini kita optimis ya. Oke, terima kasih Bang dari sidang Harvest dan Harvest Luxury Pengadilan Negeri Surabaya.